Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini hari Rabu. Saya mengajar di kelas 11 IPS 4 jam ke-7 dan ke-8. Babnya adalah bab tentang pajak. Saya buka, silakan dibuka buku paket Grafindo dan LKS. Saya mulai dari buku Grafindo. Halaman 153. Ini adalah materi kita perpajakan dalam pembangunan. Dari judul ini bisa disimpulkan awal, maka kalian saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Saya ulang, dari judul ini, maka ketika bicara pajak, pasti akan dihubungkan dengan pembangunan. Kalau dihubungkan dengan pembangunan, maka pajak itu akan berkaitan dengan berapa yang harus disiapkan negara untuk membangun, yang terdapat di dalam APBN. Maka bisa digarisbawahi pajak langsung dihubungkan dengan APBN ketika bicara pembangunan ekonomi. Saya buka lagi bagaimana hubungannya pajak dengan APBN. Ini di bab 6 sebelumnya di buku paket halaman 134, bisa dibuka buku paketnya. Inilah ringkasan APBN 2014-2015 dalam miliar rupiah. Ingat, pajak itu akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Ini. Pajak salah satu sumber pendapatan negara yang bisa dilihat di dalam APBN. Ini. Dalam APBN, pajak di sini penerimaan pajak masuk salah satu sumber penerimaan dalam negeri. Inilah hubungannya pajak dengan pembangunan ekonomi. Maka hasil pajak itu semuanya akan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dengan cara apa? Negara membangun masyarakat. Ini bisa berupa pembuatan jalan, jembatan, sekolah, masjid, pasar, kemudian rumah sakit, kemudian RTH, lapangan, rehab makam, dan semua kebutuhan publik itu diambilkan dari pajak. Dan lain-lain ya. Dan lain bisa subsidi. Apa contohnya? BLT, bantuan langsung tunai. Kalian yang dapat bantuan dari negara yang di sini nyetorkan KIP itu diambilkan dari pajak. Berarti pajak untuk mensubsidi biaya pendidikan. Banyak yang diberikan atau dialokasikan dari pajak untuk kemakmuran masyarakat. Di dalam APBN maka, dan ini menjadi bagian teori sekarang, bahwa pajak itu adalah salah satu sumber terbesar dalam pendapatan. Gitu. Kalau dilihat di APBN 2015, pajak dari semua total pendapatan negara 1.793, sekian, maka dari pajak itu menghasilkan 1.379, sekian. Selisih berapa? Hanya selisih 414 ya. 414 triliun. Maka
selisih dari situ pajak persentase menyumbang kepada total pendapatan negara sekitar 75%. Besar kan? Maka kalau seperti itu menunjukkan negara itu adalah negara yang baik. Bukan maju, yang baik. Dalam apa? Dalam alokasi sumber pendapatan. Saya kembalikan lagi kepada ini. Terus di dalam bab pajak, apa saja yang harus kalian kuasai, semuanya ada di buku paket. Itu masuk dalam cakupan materi, yaitu harus memahami pengertian pajak, harus memahami fungsi, manfaat, dan tarif pajak, perbedaan pajak dengan pungutan resmi, asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan di Indonesia, apa yang dipakai sistemnya, alur administrasi, dan objek dan cara pengenaan pajak. Ini semuanya ada di buku paket. Di LKS juga ada. Ini saya buka LKS-nya. Di LKS ini yang diberikan di LKS. Nah ini. Jadi sama, LKS dan buku paket sama ya. Sama. Cuman dalam pembahasannya itu lebih banyak buku paket. Baik, sekarang saya mulai dari LKS dulu, enggak apa-apa. Saya mulai dari, oh ini APBN ya, lupa ini, APBN. Saya cari yang pajak. Saya mulai dari LKS. Definisi pajak. Ini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Jadi kalau ditanya dasar hukum pajak, itu adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ini maka pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara. Berarti membayar kepada negara. Dibayar oleh siapa? Oleh orang pribadi atau badan. Nah ini, oleh orang pribadi atau badan. Yang berikutnya, orang pribadi atau badan ini dalam pajak disebut sebagai wajib pajak. Saya ulang, orang pribadi atau badan berikutnya disebut sebagai wajib pajak atau subjek pajak. Subjek pajak. Saya ulang ya. Maka dalam bab pajak nanti, orang pribadi atau badan disebut wajib pajak atau subjek pajak. Berikutnya, pajak bersifat memaksa. Jadi negara bisa memaksa. Kalau tidak bayar, denda. Tidak bayar, sanksi. Tidak bayar, dihukum. Bisa? Dihukum bisa? Tidak mau bayar pajak, dihukum bisa? Bisa. Ya kan? Karena apa? Wajib dibayar oleh masyarakat. Nah, ini memaksa. Berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, apa maknanya? Kita membayar pajak, tidak mendapat imbalan secara langsung, apa maknanya? Secara langsung. Ketika kita membayar pajak tidak langsung dapat imbalan atau balas jasa atau balasan ya. Saya bayar PBB langsung dapat apa enggak? Itu maksudnya tidak langsung. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita bayar pajak kita akan dapat balasan? Pasti. Apa balasannya? Pembangunan. Pembangunan ini kan sifatnya menyeluruh ya. Tiba-tiba di depan rumah kita jalannya diaspal. Dari mana biaya aspalnya? Apakah kita ikut bayar? Enggak. Semuanya dari pemerintah. Itulah diambilkan dari pajak. Itulah imbalan secara tidak langsung. Bisa dipahami ya? Dan digunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lanjut. Untuk yang lebih rinci dipelajari sendiri ya. Ya,
Kita pahami apa saja yang terkait dengan pajak, unsur-unsur pajak. Yang pertama adalah apa? Subjek pajak. Pertanyaan saya, subjek pajak, yang dimaksud subjek pajak siapa? Orang pribadi atau badan. Ingat-ingat ya. Subjek pajak itu orang pribadi atau badan. Kalau orang pribadi itu tahu ya siapa? Orang ya. Orang secara pribadi. Contoh saya bayar pajak atas nama saya sendiri. Ini orang tuanya, bapaknya, ibunya bayar pajak atas nama orang tuanya, ya kan? Berarti pribadi. Ada yang sifatnya kolektif. Atas nama organisasi, atas nama lembaga, atas nama perusahaan, itu namanya badan. Ingat, badan dimaksud ini adalah sebuah organisasi, sebuah lembaga yang berbadan hukum. Berbadan hukum. Berarti kalau berbadan hukum itu siapa yang memberikan keabsahan lembaganya? Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nanti daftar, nanti akan ada pengesahan dari Kemenkumham. Itulah yang disebut berbadan hukum. Sudah? Maka subjek pajak ini ya, itu nanti bisa disebut dengan wajib. Nah, ini. Wajib pajak. Apa kriteria wajib pajak atau bagaimana cara melihat seseorang, orang pribadi atau badan, bahwa dia masuk wajib pajak? Nah, mempunyai NPWP. Apa? Mempunyai NPWP. Apa singkatan panjangan NPWP? Nah, ini. Nomor pokok wajib pajak. Jadi kesimpulannya NPWP itu bisa atas nama orang pribadi atau bisa atas nama lembaga. Mandua Banyuwangi punya NPWP? Punya. Kalau tidak punya NPWP susah, tidak bisa dapat bantuan. Kalian di rumah, ada yang dapat KIP? Bantuan dari Mandua ada? Ada, coba ngajeng, ingin tahu saya. Nah, orang tua bayar pajak? Tidak tahu ya, bisa ditanya. Ketika menyerahkan KIP ada NPWP-nya? Menyerahkan NPWP? Tidak. Tidak. Ketika minta KIP, apakah orang tuanya menyertakan NPWP? Nah, coba tanyakan ya. Kalau syarat untuk bisa dapat KIP itu dengan menyerahkan NPWP, berarti yang berhak dapat KIP harus terdaftar sebagai wajib pajak. Coba tanyakan ya. Besok masuk saya tanya ya. Saya tanya ulang ya. Coba tanyakan. Kalau tidak, ya berarti mungkin ada ketentuan lain yang sifatnya ringan ya. Nah, biasanya NPWP ini digunakan kalau lembaga itu syarat dapat bantuan dari pemerintah. Ingat, bantuan pemerintah itu dibiayai dari mana? Pajak. Bangun sekolah. Nah, ini ya, ini kan baru jadi kan sampai ke sana ya. Ini dari pajak ini. Nanti pajak dialokasikan, fungsinya alokasi untuk biaya pendidikan. Nanti ada fungsi pajak, fungsi alokasi. Jadi salah satu nominal pajak, rupiah pajak dialokasi untuk bangun sekolah gitu. Terus selanjutnya nanti ketika bayar pajak itu akan mengisi SPT, surat pemberitahuan tahunan. Ini ada formulirnya, ya, ada formulirnya.
Terus yang kedua unsur pajak adalah objek pajak. Yang pertama tadi apa? Subjek pajak. Yang kedua objek pajak. Apa objek pajak? Benda atau sesuatu yang menjadi sasaran pengenaan pajak. Contoh, tanah. Bentar, saya tanya. Kalau orang punya tanah, maka tanah jadi objek pajak. Maka nama pajaknya untuk objek pajak tanah namanya apa pajaknya? PBB. Kepanjangan dari pajak bumi dan bangunan. Tanah masuk ke dalam bagian bumi. Orang punya rumah. Kalian punya rumah? Nah, nanti bisa tanya ke orang tuanya ya. Saya kasih tugas ini ya. Besok saya tanyakan kalau ketemu lagi ya. Tanya kepada orang tuanya, Pak, rumah ini apa bayar pajak setiap tahun? Coba tanya ya, rumahnya. Kalau iya, berarti sudah masuk dalam daftar wajib pajak. Maka orang tuanya punya NPWP. Tanyakan nanti. Kalau iya, punya NPWP apa enggak? Kalau tidak, biasanya dari desa dikasih surat berupa kertas untuk standar bayar pajak pajak bumi dan bangunan. Besok kalau saya kesini saya tanya ya. Nah, terus selain tanah, gedung, bangunan, apalagi yang dikenakan pajak? Penghasilan. Penghasilan ini ada yang punya toko di sini? Mana-mana itu ya punya toko. Dari hasil toko dikenakan pajak? Iya. Setiap bayarnya berapa bulan sekali? 1 bulan sekali. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya. Dibayar 1 tahun sekali. Bisa dibayar di awal tahun, bisa di akhir tahun. Jadi setahun sekali. Saya kasih tugas lagi ya. Nanti dikenakan pajak apa dari toko? Nanti tanya ya. Apakah masuk PPh, apa PBB yang dibayar? Kalau yang dibayar PBB-nya berarti bukan dari penghasilannya, tetapi dari tanah dan gedung. Gitu ya. Tapi kalau bayarnya PPh itu berarti dari penghasilan tokonya. Jadi objek yang dikenakan pajak itu adalah penghasilan toko. Ditanya ya, kalau yang bayar pajak, Pak, apakah toko ini bayar pajak? Oh iya, Nduk. Pajaknya namanya pajak apa, Pak? Gitu ya, tanya. Kalau jawaban bapaknya PBB, oh yang dikenakannya adalah tanah dan gedungnya. Terus kalau gitu tanya lagi, Pak, tanya lagi, Pak, apakah ada pajak lain dari toko? Kalau dijawab ada, Nduk. Apa? Pajak penghasilan, berarti namanya PPh. Tanya lagi, Pak, kalau PBB bayarnya setahun sekali apa sebulan sekali ya? Gitu. Mancingnya gitu ya. Kalau bapaknya, oh ini setahun sekali, betul. Kemudian PPh-nya berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Oh setahun sekali, betul. Karena pajak rata-rata dibayar secara periodik. Saya ulangi, pajak dibayar secara periodik. Bisa di awal bulan, bisa di akhir bulan. Yang penting 1 tahun. Periode bayar pajak selama 1 tahun. Begitu ya. Contoh saya, PNS ya, dan guru-guru Mandawing yang PNS, itu awal tahun di bulan Januari sudah harus ngisi SPT, ngereng-ngereng sendiri penghasilannya, penghasilan bersih ya. Bukan penghasilan kotor, penghasilan bersih setelah dikurangi utang, setelah dikurangi biaya kalau secara ekonomi ada asuransi, setelah dikurangi pokok pembayaran lain ya, biaya lain ya, itu setelah dipotong biaya anak sekolah dan sebagainya, seret dia bersih, itu langsung dikenakan pajak. Gitu ya. Saya bayarnya di awal tahun, guru-guru Mandawangi bayarnya di awal tahun. Nanti tahun 2022 bulan Januari bayar lagi selama 1 tahun. Ini namanya apa? Bayar secara
periodik, pinter. Dan lain sebagainya ya. Termasuk hadiah ini. Undian. Namanya pajak undian. Biasanya pajak undian berapa persen? Pajak undian berapa persen? SanS kalau di akhir tahun bulan Desember itu ada undian SanS ya. Berapa persen? 25%. Ingat, undian masuk kategori pendapatan atau penghasilan. Tapi di sini masuk dalam kategori pajak tersendiri, bukan pajak penghasilan. Namanya pajak undian. Nah ini. 25%, besar ya. Dapat hadiah 100 juta. Pajaknya berapa? 25 juta. 25%, seperempat. Seperempat, besar. Saya habiskan ya. Tinggal sedikit. Nah, saya habiskan sebentar ya. Yang ketiga adalah tarif pajak. Saya ulang, ketiga tarif pajak. Ingat, tarif pajak satuannya berupa prosentase. Nanti akan saya jelaskan untuk yang tarif pajak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.